Yang menyuruh ibu-ibu bakti sama suami itu siapa? Bukan suami, bukan mertua, bukan kepala desa, bukan. Tapi yang merintahkan para ibu-ibu, para istri untuk bakti pada suaminya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Perintah Allah kepada mereka. Sehingga apa? Ini ibadah. Ibadah itu kita harus tahu. Unsur dasarnya ibadah itu adalah kalau kita laksanakan pasti berat. Kenapa? Kita ada hawa nafsu, kita ada setan. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak bakal bisa melaksanakan ibadah. Sama, bakti sama suami itu juga seperti itu. Oleh karenanya, kebaikannya wajar. Sehingga apa? Kalau kita diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, itu biasa. Tapi diperintahkan bakti pada suami, siapa suami? Orang lain. Bisa jadi tetangga, bisa jadi orang jauh. Bukan ada apa-apanya, hanya mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Langsung kalau keluar harus minta izin. Enggak boleh kita itu membuat dia itu galau pikirannya. Kata Nabi Muhammad, kalau seumpama ada di antara kalian perempuan yang beribadah dengan ibadah 1 bulan penuh berpuasa, 1 bulan penuh bangun malam, tapi 1 kali saja membuat pikiran suami tidak enak atau galau pikirannya, maka semua pahalanya dihapus oleh Allah SWT. Coba lihat, kenapa demikian? Sementara suami tidak, suami tetap orang tua. Coba lihat, ini terlaksana hikmahnya itu sekarang. Suami itu ya harusnya takut pada orang tua, tapi sekarang lebih takut kepada istri daripada orang tua. Makanya di situ tuntut kita harus mendahulukan orang tua. Jangan kita makan dulu sebelum orang tua makan. Jangan kita bersenang-senang dulu sebelum orang tua senang. Jangan kita meletakkan uang di istri sehingga kita, di mana ada seorang wanita yang sudah meninggal selama 30 tahun, tapi ketika digali ternyata jasadnya masih utuh, bahkan kafannya masih putih bersih. Kafannya pun dijaga oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika saya berdakwah di situ Bondo, saya bertemu dengan seseorang, salah satu jamaah. Bib, antum lihat Bib, berita tentang seorang wanita yang masih utuh jasadnya padahal sudah dikubur 30 tahun. Lihat, itu tetangga saya Bib, Masya Allah. Bagaimana kerjaannya, kok dia itu dimuliakan Allah Ta'ala sampai badannya itu masih utuh. Apa kata beliau? Beb, kami Beb, di kampung Beb, laki-lakinya itu nggak ada satupun di antara kami kecuali kami merasa iri pada suaminya. Kenapa? Solihahnya luar biasa Beb. Dia itu baktinya sama suami luar biasa. Padahal suaminya itu tukang mabuk, suaminya itu tukang judi, suaminya itu bahkan melakukan KDRT. Kami sering melihat Beb itu depannya orang, itu istrinya dipukul-pukul Beb. Tapi Masya Allah, kalau ada yang membela itu dia bilang, ini urusan saya, jangan mas, biarkan saya. Itu ditempelin, malah dia itu mengatakan pada suaminya, ampun, ampun suamiku. Masya Allah, coba lihat di sini. Lihat bagaimana balasan Allah, biar kita paham. Yang berkecamuk, yang berkuasa, yang bertindak, yang memberikan sebuah ketentuan, bukanlah manusia, tapi Allah SWT punya kuasa.